Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi seluruh hadirin, baik dari instansi kementerian maupun perwakilan pemerintah daerah pada acara konsultasi regional Kementerian PUPR tahun 2021. Acara yang rutin diselenggarakan tiap tahun ini merupakan sarana untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah, terutama rencana kerja Kementerian PUPR dengan rencana program pemerintah daerah sesuai dengan arahan kebijakan nasional. Pemerintah saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Sudah seharusnya di dalam acara konsultasi regional kali ini, program kerja yang hendak disusun oleh Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, mengacu pada perencanaan jangka menengah yang telah tercantum di dalam peraturan Presiden tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 juga mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan dokumen Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Jaringan jalan nasional di Indonesia sepanjang 47.017 km dengan kondisi saat ini 92% mantap pada akhir tahun 2020. Isu strategis penyelenggaraan jalan nasional tahun 2020-2024 antara lain adalah meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional dan kinerja pelayanan jalan nasional. Indikator meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional adalah dengan tercapainya target waktu tempuh 1,9 jam per 100 km pada lintas utama pulau. Sedangkan indikator meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional ditandai dengan tercapainya tingkat aksesibilitas dengan target 89,9%, rating kondisi dengan target 2,50, dan rating keselamatan dengan target 2,82. Tingkat aksesibilitas jalan nasional ditunjukkan dengan telah teraksesnya 42 pusat kegiatan nasional atau PKN, 174 dari 182 pusat kegiatan wilayah atau PKW, 84 dari 192 pelabuhan laut berskala utama dan pengumpul, 63 dari 107 pelabuhan penyeberangan kelas 1, 29 dari 35 bandar udara pengumpul, 4 dari 15 kawasan ekonomi khusus atau KEK, serta 70 dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Sementara rating kondisi diindikasikan dengan nilai IRI atau International Roughness Index, PCI atau Pavement Condition Index, umur struktur jalan, dan drainase jalan. Sedangkan rating keselamatan merupakan nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dengan jumlah titik black spot per populasi.
Perlu saya sampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah adalah penyelenggaraan jalan nasional, yaitu jalan arteri primer, jalan kolektor primer 1, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Sedangkan wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa. Saya selaku Direktur Jenderal Bina Marga dapat menyampaikan bahwa target kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 antara lain pemeliharaan jalan nasional sepanjang 47.017 km, peningkatan jalan nasional sepanjang 27.442 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 510.366 meter, pembangunan jalan sepanjang 3.000 km, sementara target pembangunan jembatan sepanjang 38.726 meter, pembangunan flyover dan underpass sepanjang 31.053 meter, pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km, dan dukungan jalan daerah sepanjang 1.000 km. Visi Presiden sesuai dengan RPJMN 2020 sampai 2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang diwujudkan melalui 9 misi atau nawacita kedua, di mana diantaranya adalah misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan. Selain itu, Presiden juga menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Salah satu arahan utama beliau untuk infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Presiden tersebut melalui penanganan dan pengembangan jaringan jalan di Indonesia. Guna menunjang ketercapaian visi misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Ditjen Bina Marga telah menetapkan kegiatan prioritas 2020-2024 antara lain pembangunan jalan strategis, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas, pembangunan jalan akses simpul transportasi nasional, preservasi jalan nasional, pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah, serta pengembangan wilayah Suramadu. Pada penyusunan program tahun 2022, jaringan jalan nasional existing agar diperhatikan dengan baik, terutama pada ruas-ruas jalan nasional yang menjadi tumpuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam beraktivitas. Konservasi jalan dan jembatan tetap diutamakan, terutama pada ruas-ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan akibat bencana alam agar tidak mengganggu kegiatan perekonomian setempat. Titik-titik black spot agar diidentifikasi dengan baik dan direncanakan upaya-upaya penanganannya guna menciptakan sistem jaringan jalan nasional yang berkeselamatan.
dalam menyusun rencana penanganan preservasi jalan nasional agar tetap mengacu pada keputusan Menteri PUPR nomor 248 tahun 2015 dengan total panjang 47.017 km untuk mencapai rating kondisi 2,61 pada akhir tahun 2022. Jenis penanganan prioritas preservasi jalan berupa peningkatan jalan tanah, penanganan drainase dan trotoar, serta fasilitas pelengkap jalan. Selain itu, jalan nasional pada lintas utama pulau agar dapat dilebarkan sesuai dengan lebar standar 7 meter untuk menghilangkan bottlenecking. Kegiatan pembangunan jalan agar diprioritaskan pada penuntasan jalan perbatasan Kalimantan, Papua, dan NTT, missing link pada koridor jalan nasional di Kalimantan dan Aceh, penuntasan jalan Trans Papua, jalan akses pelabuhan berskala utama dan pengumpul, bandar udara penyebaran skala primer, sekunder, dan tersier, pelabuhan penyeberangan kelas 1 dan terminal tipe A, kegiatan pembangunan jalan difokuskan sampai dengan perkerasan, pembentukan badan jalan, dan peningkatan jalan baru. Kegiatan pelebaran menambah lajur agar dilaksanakan pada ruas-ruas jalan nasional dengan VCR telah melewati 0,85 dan lahan sudah tersedia. Sementara untuk kegiatan pembangunan jembatan, agar mulai dipersiapkan readiness criteria untuk pembangunan beberapa jembatan bentang panjang seperti Jembatan Batam Bintan, Jembatan Tanah Bumbu Pulau Laut, dan Jembatan Muna Buton Kendari. Rencana pembangunan flyover atau underpass agar betul-betul dipersiapkan secara matang untuk mengatasi kemacetan jalan perkotaan atau metropolitan atau untuk penanganan perlintasan sebidang kereta api. Seluruh program kerja yang akan disusun mulai tahapan kontrak ini tentunya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah terkait. Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan komitmennya untuk memberikan dukungan bagi kelancaran program kerja Ditjen Bina Marga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Seluruh unit kerja pada Direktorat Jenderal Bina Marga agar dapat berpartisipasi secara aktif pada acara konsultasi regional kali ini, balai-balai agar memastikan bahwa segala program kerja yang diusulkan telah sesuai dengan rencana besar pemerintah dan segala kesiapannya telah terpenuhi. Direktorat Kompetensi agar melaksanakan review terhadap segala usulan program yang diusulkan dan memastikannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Direktorat Program agar memastikan rencana program Ditjen Bina Marga telah sesuai dengan kebijakan besar pemerintah dengan anggaran yang tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Demikianlah arahan program kerja Ditjen Bina Marga yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat bekerja bagi seluruh penyusun program dan pembahas program dalam kegiatan konsultasi regional tahun ini dengan prinsip spending less, spending well, dan spending wisely. Semoga program yang disusun dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat. Tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.